Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ana Fahim, dan insyaallah pada kesempatan kali ini Ana akan mengajarkan tentang tahsin. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi mereka tidak belajar tentang tahsin, sehingga mereka membaca Al-Quran dengan salah. Masalahnya adalah bila kita membaca Al-Quran tidak dengan tahsin, yang kita dapat bukannya pahala malah dosa. Makanya untuk menghindari hal itu, mari kita bersiap belajar tahsin agar entar kalau kita baca Al-Quran kita bisa membacanya dengan benar. Oke. Dan pada kesempatan kali ini Anda akan membicarakan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, jadi di sini ada berapa hal seperti iklab, izhar halki, izhar wajib, ikhfa hakiki, ikam biguna, dan ikam bilaguna. Nah, jadi di sini ada materi-materi yang akan kita pelajari dan kita akan bedah satu-satu. Mulai dari yang pertama yaitu iklab atau menukar. Maksudnya di sini kita menukar bacaan kita menjadi seperti mim. Nah, untuk hurufnya tersendiri di sini itu hanya satu huruf yaitu ba. Contohnya yang ini. Di sini tuh ada nun mati ketemu dengan ba. Kita bukan batin itu anburik, tapi amburik itu. Jadi kita mengganti dari an jadi am. Dan di sini ada contoh kedua, yaitu sukun bertemu dengan ba. Ini juga sama. Kita bacanya itu bukan amadan ba'ida, tapi yang benar itu amadan ba'ida gitu. Jadi kita mengganti dari huruf sukun atau nunnya masuk ke huruf mim. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas izhar halki. Jadi izhar halki itu jelas di tenggorokan. Dan untuk hurufnya sendiri di sini ada a, ada hamzah, ada ha, ada ain, ada gha, ada ha, sama ada kha. Nah, jadi huruf bila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf ini, maka dibacanya dengan jelas, harus dengan jelas. Di sini ada contoh kalau nun mati itu bertemu dengan salah satu huruf halki, yaitu ha, dan dibacanya itu yanha. Dan yang kedua di sini ada contoh untuk bila tanwin bertemu dengan huruf izhar, dibacanya itu salamun hiya dengan jelas, salamun hiya. Oke, kita bakal lanjut ke izhar wajib. Nah, sini tuh izhar wajib itu wajib juga dibaca jelas. Cuma kalau kita perhatikan di izhar halki itu jelas tapi di tenggorokan. Tidak seperti izhar wajib yang dibaca jelas. Nah, di sini kita bisa lihat nun sukun itu bertemu dengan huruf wa. Maka dari itu kita membacanya in wahabat. Dan yang kedua di sini contoh kedua itu nun sukun ketemu dengan waw. Maka kita bacanya itu kinwan. Ya, seperti itu. Mungkin kita akan lanjut ke bagian ikhfa hakiki. Jadi sebenarnya ikhfa itu memiliki dua cabang, ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Dan untuk hukum nun mati dan tanwin kita hanya akan mempelajari ikhfa hakiki. Nah, di ikhfa hakiki ini kita akan baca huruf-huruf ini tuh dengan samar. Nanti kita bakal kasih tahu contohnya. Dan untuk hurufnya sendiri di sini ada ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, do, fa, kof sama kaf. Nah,
Contohnya di sini. Di sini ada huruf ada mim sorry. Sini itu ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf K. Maka dibacanya bukan minkum, tapi mikum. Kita sedikit samar membacanya. Dari min jadi mikum. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Di sini kita bisa melihat nun sukun atau nun mati itu bertemu dengan huruf sya. Nah, dibacanya itu lima sya. Jadi kita membacanya dengan sedikit samar, bukan dengan jelas. Bukan lima sya, tapi lima sya. Oke. Dan sekarang kita akan pindah ke huruf idgham, yaitu idgham bigunah. Di sini idgham ada dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bilaguna. Dan kita akan bedah yang idgham bigunah dulu. Nah, idgham bigunah itu dengung dia. Jadi kita agak memasukkan huruf tersebut. Contohnya di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, yaitu ya. Oh ya, maaf sebelumnya kita akan review dulu huruf-huruf dari idgham bigunah, yaitu ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, kita lanjut ke contohnya. Dan di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Jadi kita bacanya bukan lan yakul, tapi lai yakul. Jadi kita memasukkan huruf lam ini dengan huruf ya. Lai yakul dan ditahan 2 harokat. Begitu juga dengan yang kedua. Untuk kedua ini kita bisa melihat sukun, basukun bertemu dengan ya lagi. Kita bacanya itu bukan kitaban yalaqah, tapi kitabai yalaqah. Jadi kita memasukkan huruf ba ini dengan huruf ya. Dan yang terakhir kita akan baca idgham bilagunah. Nah, untuk idgham bilagunah ini cuma hanya memiliki 2 huruf, yaitu lam dan ro. Dan tidak seperti idgham bigunah, idgham bilagunah itu tidak dengung, hanya masuk. Contohnya di sini ada nun dan lam. Kita langsung baca aja. In lam taf'al. Tidak seperti idgham bigunah yang kita memasukkan hurufnya. Dan yang contoh kedua, di sini ada nun sukun dan ro. Kita bacanya min rabbik. Nah, sehingga kita membacanya tanpa dengung, tidak seperti idgham bigunah. Dan mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya ajari di video kali ini. Ana minta maaf kalau Ana membuat kesalahan atau salah materi. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.